perkenalkan, nama saya Gracia Elizabeth Pasaribu, NIM 222412. Di sini saya akan menjelaskan tentang probiotik dan prebiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme tertentu yang ada dalam tubuh hewan dan akan menjamin perbentukan secara efektif organisme yang bermanfaat dalam tubuh inang atau hewan, terutama sistem pencernaan karena mampu memperbaiki keseimbangan mikroflora usus. Probiotik mengandung bakteri menguntungkan yang dimasukkan ke dalam pencernaan untuk mengedominasi bakteri yang menimbulkan penyakit atau patogen. Probiotik dapat mengandung satu atau beberapa jenis mikroorganisme yang serupa atau strain, berbentuk powder, tablet, padat, berbentuk bulat atau granul, serta seperti campuran beberapa bahan yang lembek atau pasta. Probiotik bekerja dengan cara menekan populasi mikroba melalui kompetisi dengan memproduksi senyawa antimikroba atau melalui kompetisi nutrisi, merubah metabolisme mikroba dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim, serta menstimulasi imunitas melalui peningkatan kadar antibodi atau aktivitas sel besar yang mampu mencerna bakteri dan sisa sel dalam jumlah yang sangat besar atau makrofag. Pemberian probiotik bertujuan untuk memperbaiki kondisi saluran pencernaan dengan menekan reaksi pembentukan racun dan metabolit yang bersifat bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker atau karnisinogenik, merangsang reaksi enzim yang dapat menetralisir senyawa beracun yang tertelan atau dihasilkan oleh saluran pencernaan, merangsang produksi enzim yang diperlukan untuk mencerna pakan dan memproduksi vitamin serta zat-zat yang tidak terpenuhi dalam pakan. Hasil yang diperoleh mulai digunakan setelah bau harum seperti tape keluar dari cairan dan terdapat gelembung gas. Probiotik yang diencerkan atau diperbanyak di sini dari jenis probiotik yang dicampurkan ke dalam pakan. Sebelum digunakan, probiotik baru ini juga perlu diencerkan dulu dengan air. Volume yang digunakan lebih banyak dari volume saat digunakan probiotik aslinya. Selain menambah volume cairan probiotik hingga dapat digunakan lebih lama, penambahan tetes pada probiotik ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas bakteri. Probiotik dapat berupa satu atau beberapa jenis mikroorganisme atau mikroorganisme tunggal atau kulur campuran. Bakteri asam laknat atau BAL merupakan salah satu kelompok bakteri yang banyak digunakan sebagai bakteri probiotik. Kan tetapi, tidak semua BAL termasuk sebagai bakteri probiotik. Bifidobacterium adalah salah satu genus bakteri asam laknat atau BAL yang hidup dalam usus besar manusia. Beberapa karakteristik dari bakteri ini adalah gram positif, anaerobik, tidak bergerak, tidak membentuk spora, dan tidak berbentuk batang. Pemberian bakteri melalui pakan bertujuan menyeimbangkan fungsi usus sehingga mampu menekan bakteri yang merugikan, menghasilkan enzim yang membantu sistem pencernaan makanan, mengandung protein yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Selanjutnya adalah prebiotik. Prebiotik adalah bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Prebiotik di dalam usus besar akan menjadi substrat bagi bakteri baik dalam usus sehingga prebiotik akan meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik di dalam usus besar. Prebiotik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak terhidrolisis atau terabsorpsi di dalam saluran pencernaan bagian atas. Yang kedua, dapat menjadi substrat untuk minimal satu bakteri baik di dalam usus besar sehingga mampu menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri tersebut. Yang ketiga, dapat menyeimbangkan komposisi mikroflora dalam usus besar atau probiotik akan menyeimbangkan dan stimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik penghuni usus besar dengan tidak menambahkan bakteri dari luar. Hal ini berbeda dengan probiotik. Probiotik melibatkan penambahan bakteri dalam sistem pencernaan. Fructoligosakarida, inulin, oligofruktosa, laktutosa, dan galaktosakarida termasuk komponen probiotik karena tahan terhadap keasaman lambung, tahan terhadap enzim saluran pencernaan, dan difermentasi oleh mikroflora usus besar. Prebiotik perlu ditambahkan dalam asupan pangan harian. Usaha penambahan prebiotik sebagai bahan tambahan pangan telah dilakukan pada berbagai produk seperti susu formula, es krim, yogurt, sereal, patisserie, pemanis, jus buah, soft drink, dan lain-lain. Penambahan prebiotik dalam bahan pangan dipercayakan meningkatkan komposisi bakteri yang berguna bagi kesehatan manusia, yaitu bakteri Bifidobacterium sp dan Lactobacillus sp. Manfaat prebiotik bagi kesehatan adalah sebagai berikut.
sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketahanan fisik balita. Yang kedua, mengurangi kadar kolesterol. Yang ketiga, mencegah kanker usus. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium untuk kekuatan tulang. Yang kelima, menyembuhkan diare. Dan yang terakhir, sebagai pengganti gula untuk pasien diabetes. Inulin fructoligosakarida atau FOS dan galaktosiligossakarida atau GOS adalah komponen prebiotik yang paling banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Penambahan komponen prebiotik ke dalam makanan akan meningkatkan jumlah dan aktivitas bakteri Bifidobacterium di dalam mikroflora usus. Keberadaan bakteri ini dipercaya dapat meningkatkan kesehatan manusia. Sekian penjelasan saya mengenai probiotik dan prebiotik. Terima kasih.